Sebelumnya perkenalkan, nama saya Derini Juliandari dari mahasiswa Politeknik Kaltara, prodi D3 Keperawatan. Nah, sebelumnya di sini saya akan melakukan penyuluhan terkait rematik pada lansia. Nah, di sini waktu yang saya butuhkan sekitar 10 hingga 20 menit. Apakah Bapak dan Ibu bersedia? Sedia. Oke, baik. Jadi sebelum saya masuk ke materinya nih, apakah Bapak dan Ibu sudah tahu apa itu rematik? Penyakit seperti apa, Bapak? Penyakit kram pada tubuh. Oke, baik, langsung kita masuk saja ya Pak ya ke rematik itu. Nah, jadi apa sih itu rematik? Jadi rematik itu adalah radang pada sendi akibat autoimun, yang dimana ketika sistem kekebalan tubuh menyerang sendi tubuh. Nah, rematik ini lebih dikenal sebagai penyakit yang menyerang sistem otot dan tulang. Nah, terus kita masuk nih ke penyebab rematik. Nah, di sini ada beberapa kondisi yang diduga terkait dengan masing-masing jenis penyakit ini. Yang pertama itu ada rheumatoid arthritis. Nah, di mana rheumatoid arthritis ini itu terjadi ketika sistem kekebalan tubuh menyerang jaringan-jaringan yang membentuk sendi. Nah, kondisi ini biasanya itu yang dirasakan pada rheumatoid arthritis ini nyeri pada sendi seperti pergelangan tangan, lutut, punggung, seperti itu. Nah, rheumatoid arthritis ini biasa itu disebabkan karena faktor keturunan, resiko faktor keturunan. Namun tidak hanya karena faktor keturunan, melainkan infeksi virus atau bakteri juga termasuk faktor rheumatoid arthritis. Nah, terus ada sindrom Sjögren. Nah, di mana sindrom Sjögren ini sistem kekebalan tubuh ini keliru menyerang kelenjar penghasil cairan. Nah, dia menyerang seperti air liur dan air mata. Nah, di mana sindrom Sjögren ini seperti Down syndrome. Nah, terus kita masuk ke penyebab lupus. Nah, di mana lupus ini yaitu sistem kekebalan tubuh ini malah menyerang sel dan jaringan yang sehat. Nah, lupus ini menyebabkan peradangan di berbagai organ tubuh seperti sendi, kulit, ginjal, sel darah, otak, jantung, dan paru, seperti itu. Nah, lupus ini biasa itu disebabkan karena paparan sinar matahari, infeksi, atau obat-obatan. Nah, terus ada lagi nih ankylosing spondylitis. Nah, di mana ankylosing spondylitis ini itu peradangan pada bantalan di tulang belakang. Nah, jadi dia itu nyerinya pada area tulang belakang, seperti itu. Nah, terus ada artritis psoriasis. Nah, artritis psoriasis ini itu radang sendi yang terjadi pada penderita psoriasis. Nah, psoriasis itu sendiri adalah penyakit kulit. Nah, namun pada kondisi ini sistem kekebalan tubuh itu tidak hanya menyerang kulit, melainkan juga menyerang sendi, seperti itu. Nah, terus kita masuk nih ke faktor risikonya. Nah, di sini ada beberapa faktor risiko penyebab rematik. Nah, yang pertama ada faktor usia, jenis kelamin, infeksi, serta gaya hidup yang tidak sehat, dan faktor lingkungan. Nah, di mana usia ini bisa dari umur 40 sampai 70 tahun. Nah, jenis kelamin ini bisa dibagi karena perempuan itu sering terkena karena penyakit rheumatoid arthritis, lupus, dan sindrom Sjögren. Nah, sedangkan laki-laki dia itu lebih sering terkena karena faktor ankylosing spondylitis yaitu yang dimana dia nyeri pada bagian tulang belakang, seperti itu. Terus gaya hidup yang tidak sehat. Nah, dimana gaya hidup yang tidak sehat ini pada penderita rematik pada lansia yang mengalami obesitas. Nah, obesitas itu malah dapat memperburuk masalah kesehatan si penderita. Nah, terus ada faktor lingkungan. Nah, yang dimaksud faktor lingkungan ini yaitu seperti paparan asap rokok, yaitu seperti itu faktor lingkungannya. Jadi harus dihindari udara yang terkena paparan asap rokok. Nah, terus kita masuk nih ke tanda dan gejalanya. Nah, ini tanda dan gejalanya ini yang sering dirasakan sama para penderita rematik, seperti nyeri sendi, bengkak pada sendi,
terus kekakuan sendi, mudah kelelahan, demam, kemerahan dan hangat di area sendi, serta berat badan menurun. Nah itu yang sering dirasakan oleh penderita rematik. Oke, kita masuk ke cara pengobatannya nih. Nah, di sini ada beberapa cara pengobatannya. Yang pertama itu ada obat-obatan. Nah, di mana penggunaan obat-obatan ini harus sesuai dengan resep dokter. Karena penggunaan obat-obatan ini mempunyai efek samping yang mungkin akan memperparah masalah kondisi si penderita rematik. Maka dari itu penggunaan obat-obatan ini harus sesuai dengan resep dokter. Nah, terus ada terapi fisik, yang dimana terapi fisik ini membantu mempertahankan kelenturan sendi, dan ada operasi. Nah, dimana operasi ini tentunya lebih aman pada lansia dibandingkan penggunaan obat-obatan. Nah, dimana penggunaan operasi ini juga penanganan yang cukup bagus untuk penderita rematik yang tergolong parah rematiknya. Jadi seperti itu. Nah, terus kita masuk nih ke komplikasinya. Nah, penyakit rematik yang tidak ditangani dengan baik, nah dapat menyebabkan seperti diabetes, depresi, penyakit ginjal, jantung, tekanan darah tinggi, kolesterol, serta jari-jari menjadi bengkok. Seperti itu. Nah, ini beberapa komplikasi yang serius nih, penyakit-penyakit yang akan disebabkan karena faktor rematik jika tidak ditangani dengan baik. Nah, kita masuk lagi nih ke pencegahannya. Nah, ini ada beberapa pencegahan rematik. Yang pertama, rutin berolahraga. Nah, di mana rutin berolahraga ini lansia bisa melakukan dengan cara jalan pagi atau jalan sore. Nah, di sini membantu memperlentur sendi yang kaku. Terus menjaga berat badan, berhenti merokok, serta menjaga asupan makan selalu seimbang dan bergizi. Nah, terus selanjutnya kita masuk ke mitos atau faktanya. Nah, ini mitos atau faktanya ini yang sering kita dengar. Nah, jadi yang kita sering dengar nih, penyakit rematik itu disebabkan karena sering mandi malam. Namun faktanya penyakit rematik itu tidak disebabkan karena mandi malam, melainkan penderita yang sudah terkena penyakit rematik, terkena faktor dingin, nah itu dapat memperburuk keluhannya dan terjadinya nyeri pada sendi-sendinya. Nah, terus ada lagi nih mitosnya, penyakit rematik adalah penyakit keturunan. Namun faktanya penyakit rematik tidak secara langsung diturunkan dari orang tua ke anak. Jadi di sini mitosnya itu kan karena faktor keturunan, melainkan penyakit rematik tidak hanya karena faktor keturunan, melainkan dari faktor yang lain juga bisa. Nah, terus ada lagi nih, rematik itu karena penyakit orang tua. Nah, namun faktanya di sini rematik itu tidak hanya terkena pada orang tua, melainkan bisa terkena pada anak-anak, bahkan bayi pun. Nah, rheumatoid arthritis itu bisa disebabkan karena bisa menyebabkan pada anak-anak. Tuh. Nah, seperti itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Masalah untuk menghindari penyakit rematik, makanan apa yang harus dihindari? Oke, baik. Jadi makanan yang dihindari pada penderita penyakit rematik. Oke, baik. Nah, jadi ini pertanyaannya cukup bagus. Nah, jadi makanan yang harus dihindari pada penderita penyakit rematik itu yang pertama makanan yang berlemak. Nah, seperti daging, santan, gorengan, dan makanan asin, makanan pengawet, seperti itu. Nah, sebenarnya ada yang ingin tanyakan lagi? Ya ada, oke, baik. Jadi jika tidak ada, sebelum saya akhiri, apakah Bapak dan Ibu bisa menjelaskan ulang apa sih itu rematik? Penyakit radang sendi, radang Ya. sendi. Oke, baik. Jadi sudah betul ya Pak ya. Jadi rematik itu radang pada sendi, seperti itu, bisa menyebabkan nyeri, bengkak, gangguan sendi, seperti itu.
Itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai rematik pada lansia ini. Untuk itu tidak ada yang ditanyakan lagi. Tidak ada. Apa yang tidak ada, di sini saya akan tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.